Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 terduga penganiaya remaja penyandang disabilitas di Karawang akhirnya ditangkap. Pelaku berdalih curiga korban hendak mencuri baju. Pengedar narkoba antar kota diringkus di Kota Bogor dengan barang bukti sabu-sabu dan ganja. Bertahun-tahun menanti, akhirnya ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bandung Barat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kawanan ekor monyet kembali memasuki permukiman di Soreang, Kabupaten Bandung. Diduga kawanan monyet ini kelaparan lantaran habitatnya di kawasan cadas gantung alami alih fungsi lahan. Video amatir warga kembali merekam kawanan ekor monyet melintasi Jalan Raya Sadu Soreang, Kabupaten Bandung Selasa pagi. Kemunculan satwa liar ini sebenarnya pemandangan biasa bagi warga. Namun dalam sepekan terakhir, jumlahnya makin banyak, mencapai puluhan ekor. Semakin banyaknya kehadiran monyet ini pun timbulkan kekhawatiran warga. Pasalnya, monyet-monyet yang datang seringkali merusak atap bangunan rumah serta perkebunan. Merusak. KRW juga ngegantiin genting ibu yang di bawah. Yang di bawah teh karena nanti itunya panggulnya bawah. Yeah. Yang itu mah emang kemana-mana lama. Kalau misalkan nanti ada monyet mah genteng saya tuh habis. Habis ya? Mana rumah butut. Monyetnya banyak ketika masuk? Banyak ya, puluhan ekor gitu ya? Kawanan monyet ini datang ke permukiman warga diduga kelaparan karena habitatnya di kawasan cadas gantung beralih fungsi lahan. Habitatnya sudah tergerus oleh bangunan, tempat tinggal, termasuk lahan pertanian warga masyarakat di habitatnya. Monyet di sana kekurangan makanan, akhirnya dia hijrah, itu dari daerah Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, sekarang cari makan sampai ke Desa Sadu. Puluhan ekor monyet yang melintasi Jalan Sadu Soreang, Kabupaten Bandung terjadi sejak 15 November lalu. Bahkan banyaknya monyet yang melintas di jalan sempat mengakibatkan pengendara motor terjatuh. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Hingga Senin petang, tim SAR gabungan masih berupaya melakukan proses pencarian 2 pemancing yang terseret ombak di Pantai Cikekes Loji, Kecamatan Sukabumi. Menggunakan perahu, tim SAR gabungan berupaya melakukan pencarian terhadap kedua korban yang hilang di Pantai Cikekes Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi. 2 orang yang merupakan nelayan dilaporkan hilang terseret arus ombak saat sedang memancing di Teluk Pelabuhan Ratu Senin pagi. Upaya pencarian dilakukan dengan membagi menjadi 2 area pencarian sejauh 2 km dari lokasi kejadian. Namun hingga Senin sore, proses pencarian belum membuahkan hasil. Kedua nelayan yang hilang masih belum ditemukan. Korban bernama Ujang Agus berusia 40 tahun, warga Kampung Babadan, dan Deni Setiawan berusia 35 tahun, warga Kampung Otista. Hingga Selasa siang, proses pencarian masih terus dilakukan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Bandung Barat bersukacita karena diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Para guru honorer ini telah menanti bertahun-tahun sebelum akhirnya menerima SK pengangkatan. Ribuan tenaga honorer ini tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan usai menerima surat keputusan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau P3K paruh waktu. SK pengangkatan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama bertahun-tahun. SK pengangkatan diserahkan Bupati Bandung Barat, JJ Rice Ismail, Senin siang.
Para tenaga honorer ini telah berjuang melalui proses seleksi dan administrasi selama bertahun-tahun sampai akhirnya masuk melalui jalur P3K. Total ada 5.821 tenaga honorer yang diangkat menjadi pegawai P3K. Setengah dari jumlah tersebut berasal dari Dinas Pendidikan, baik sebagai guru maupun tenaga pendidikan. Sedangkan sisanya berasal dari instansi lain di Kabupaten Bandung Barat. Para guru honorer mengaku sangat bahagia karena momen ini sudah dinanti selama 5 tahun. Alhamdulillah, saya kedengarin sangat bangga sekali dengan Bapak JJ yang telah mengabulkan keinginan kami untuk menjadi P3K. Semoga tidak boleh ada yang menangis, tidak boleh ada yang bersedih. Itu kalimat yang diberikan oleh Pak JJ dan terbukti Pak JJ. Semua. Terima kasih Pak JJ. Bupati Bandung Barat minta para tenaga honorer yang baru diangkat untuk memperlihatkan kinerja dan profesionalisme karena saat ini program efisiensi masih terus berlangsung. Saya pengen membuat semua tenaga pengajar ini bisa mendapatkan haknya, bisa bahagia seperti itu tujuan saya. Masa kerja pegawai P3K paruh waktu berlangsung selama 1 tahun dan bisa diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 2 pria di Kota Bandung alami luka parah di kepala setelah diserang oleh kawanan begal dengan menggunakan senjata tajam. Meski begitu, para pelaku gagal membawa kabur kendaraan korban karena sepeda motor dalam kondisi mati. Begalnya ya. Inilah rekaman CCTV saat terjadinya aksi begal di kawasan Jalan Cisaranten Kulon, Kota Bandung. Insiden terjadi saat korban baru pulang berjualan sekitar pukul 1.45 dini hari. Korban seketika diserang dengan menggunakan senjata tajam hingga alami luka parah di kepala. Korban seketika kabur menyelamatkan diri. Meski begitu, pelaku tak bisa membawa kabur kendaraan korban karena sepeda motor dalam keadaan mati. Ternyata tak hanya sekali, pelaku juga kembali beraksi di hari berbeda. Rekaman CCTV yang viral di media sosial memudahkan aparat kepolisian untuk bisa meringkus para pelaku. Tapi korban tidak membuat laporan. 1 hari kemudian ada viral di Info Arca Manik. Kemudian kami menyampaikan kepada Kasih Humas kami untuk segera mencari tahu dan didapatkan oleh Kasih Humas, kemudian diinterogasi oleh kami korban ini bahwa ada kemiripan dengan pelaku yang kami amankan tadi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah golok dan 2 unit sepeda motor. Kedua tersangka kini dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Polisi juga menjerat pelaku dengan Undang-Undang Kepemilikan Sajam tanpa hak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.